Dan pemirsa telah bergabung bersama kami Ketua Komisi 8 DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional, Bapak Ali Taher. Selamat malam Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ali sebagai politisi, nah ini jelang pilkada serentak tahun depan begitu kuat perbedaan politik yang ada terjadi di sebagian masyarakat. Sebagai politisi bagaimana Bapak melihatnya Pak? Biasa saja. Biasa saja. Artinya perbedaan itu adalah sesuatu yang lumrah saja. Ya lumrah saja, kan pilihan negara kita kan demokrasi. Demokrasi itu kan artinya bahwa itu kemauan bersama. Pilihan-pilihan bersama, maka marilah kita berbeda dalam pilihan tapi tetap satu. Tapi bagaimana bagi sebagian orang Pak, nampaknya mereka belum cukup dewasa untuk menerima perbedaan politik. Ya karena ini juga terkait dengan latar belakang pendidikan, budaya, transformasi dari otoritarianisme ke demokrasi juga belum lama. Diperlukan proses budaya, proses politik, proses pemahaman dan kesadaran itu. Nah oleh karena itu barangkali dinamika seperti jangan terlalu ditangkap terlalu serius seolah-olah negara mau hancur karena pilkada begitu. Jadi oleh karenanya menurut saya itu sangat sederhana. Marilah jadikan pilkada ini momentum untuk membentuk kebersamaan. Siapa kalah menang sebenarnya tidak solutif juga. Ya. Tetap saja ada masalah. Betul. Tetapi dari sisi proses demokrasi berjalan sebagai sebuah pilihan. Demokrasi ini kan diatur dalam konstitusi. Ada partai politik. Nah partai politik ini kan pintu masuk untuk meraih pemimpin. Nah prosesnya demokrasi. Maka demokrasi itu dalam rangka demokratisasi diperlukan 4 unsur di situ. Pertama, kerangka berpikirnya konstitusional. Kedua, kerangka berpikirnya suprastruktur politik. Ketiga itu adalah infrastruktur politik. Yang keempat, rakyat. Kalau konstitusi itu mengatur secara umum. Kemudian kedua, suprastruktur politik itu lembaga-lembaga negara yang diatur di dalam konstitusi. Mesin bekerjanya itu. Yang kemudian yang keempat itu kan infrastruktur politik. Yaitu lembaga-lembaga di luar yang sudah disebut konstitusi tapi turut berpengaruh dalamnya suatu demokrasi. Artinya semangat konstitusi itu juga sudah sejalan dengan program kerja dari Kementerian Sosial Pak Ali. Oh ada, selalu ada. Makanya saya teruskan itu yang ke infrastruktur itu kan menyangkut buruh, menyangkut tani, menyangkut nelayan, ormas-ormas, intelektual, pribadi-pribadi yang mempunyai pengaruh. Inilah bagian dari kerangka berpikir demokratisasi yang diperlukan dalam rangka membangun kedewasaan berbangsa dan bernegara saya kira. Baru elemen yang keempat, rakyat. Rakyat ini kan macam-macam punya cara pandang. Kita 18.180 di Indonesia, 700 bahasa, 1.128 suku bangsa. Tentu saja ini merupakan sebuah kemejemukan yang diciptakan oleh Tuhan dan sunatullah itu. Ya. Kalau saya memberi ibarat, itu Indonesia itu seperti Tuhan sedang melukis di atas kanvas, di atas semua warna kehidupan. Tergantung dari segi mana kita memandang keindahan itu. Demokrasi bagi saya indah, karena rakyat kita bermacam-macam. Nah oleh karena itu jangan sampai 1-2 masalah kemudian terlalu dibesarkan sehingga menghilangkan yang banyak, yang baik-baik itu. Saya kira prinsip musyawarah itu juga banyak sekali terjadi di mana-mana. Dan saya yakin bahwa kita akan mengalami kematangan politik dalam demokrasi 1-2 pemilu lagi. Sekarang masih pada posisi transisi, kalau pandangan saya. Bu Kofifa, kalau kita bicara soal kesetekawanan sosial, itu juga tidak terlepas dari kehidupan sosial, di tengah-tengah Gini rasio Bu, atau perbedaan pendapatan antara kaum yang kaya dengan kaum yang tidak berpunya yang semakin besar gapnya atau jurangnya Bu Kofifa. Sebetulnya kalau dibanding data September 2015 dengan data Maret 2016, Gini rasio kita justru turun. Nah, persoalannya bahwa meskipun Gini rasio itu turun, bahwa pemerataan antar daerah, pemerataan antar wilayah, pemerataan antar Jawa luar Jawa, termasuk adalah akses, konektivitas, infrastruktur, ini yang memang sekarang sedang dikejar oleh pemerintah supaya misalnya daerah-daerah itu akan terputus konektivitas jikalau tidak ada transportasi yang memungkinkan mereka tersambung. Bisa jalan, atau tol laut bisa, bisa tol laut, bisa jalan, bisa dermaga, bisa juga airport. Nah,
pada posisi seperti inilah usaha untuk bisa membangun pemerataan pembangunan. Kalau Presiden menyebut kita memang berorientasinya orientasi Indonesia, sudah tidak bisa kita bilang ini Jawa sentris karena kebutuhan infrastruktur di luar Pulau Jawa terutama Indonesia Timur, dan itu secara khusus ada percepatan pembangunan Indonesia Timur itu ada timnya. Pada posisi seperti inilah diharapkan kalau ini infrastrukturnya sudah mulai siap, maka kualitas SDM-nya pada saat yang sama juga sudah harus mendapatkan proses akselerasi gitu. Jadi percepatan skill mereka, percepatan kemampuan manajemen mereka, percepatan mereka untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Ini kan butuh kebersamaan kita untuk bersama-sama, mungkin ada proses literasi, ada proses edukasi, ada proses advokasi, ada proses pendampingan yang diharapkan mereka ini secara bertahap pada saatnya akan bisa mandiri dan beradaptasi dengan berbagai perubahan-perubahan yang mungkin akan terjadi ketika sebelum ada jalan, misalnya jalan raya, dia masih terhalang oleh perbukitan. Nah, sekarang sudah ada jalan raya, mereka sudah bisa mengakses ke kota. Sekarang di situ sudah ada airport, mereka sudah lebih mudah terkoneksi ke kota-kota lain misalnya. Termasuk kebijakan BBM satu harga, Bu, termasuk di Papua. Ya, Bu, itu salah satunya. Ya. Nah, kita pun rencananya nanti insya Allah 6 apa 7 Desember kita akan ke Wamena. Kita akan memulai elektronik warung gotong royong di Wamena. Nanti kita bahas, Bu, pariwara, Bu. Pak Ali juga kita bahas juga Ya. nanti soal warung elektronik itu, dan pemirsa tetap bersama kami di iTalk.